Selamat siang teman-teman. Jadi suasana siang hari ini saya merawat lalat ini dengan penyemprotan campuran E4 yang berfungsi untuk menjadi minuman bagi lalat ini. Jadi semprotannya cukup begini teman-teman, seperti salju. Ini saya semprotkan sengaja lakukan di dalam kandang agar teman-teman bisa melihat suasana di dalam kandang. Jadi airnya dia akan segera hinggap dan minum di dedaunan yang ada embun airnya. Sebetulnya ini dilakukan dari luar kandang juga efektif teman-teman. Nah, ini sambil kita melihat reaksi dari lalat yang kita semprot. Ini saya lakukan 2 hari sekali teman-teman. Teman-teman bisa melakukannya kalau punya waktu yang cukup ya, setiap hari lebih bagus teman-teman. Jadi selama ini saya melakukan ini untuk mengurangi terjadinya kematian sebelum bertelur teman-teman. Pernah saya mengakali dengan kain flanel yang pikiran saya dapat menyimpan air, tapi itu tidak efektif teman-teman. Lebih efektif itu ya seperti yang teman-teman senior kita melakukannya seperti ini, menyemprotkan cairan yang dicampur dengan satu tutup E4 berfungsi untuk memberikan minum lalat. Jadi kondisi saya seperti ini teman-teman. Jadi lalat banyak yang berkerumun di ini lalatnya sudah full. Dan hasilnya dari perawatan penyemprotan seperti ini, yang pertama lalat matinya berkurang sebelum dia bertelur, dan hasil telurnya pun setiap ini saya sudah panen yang ketiga. Jadi panen yang ketiga itu setelah melakukan perawatan seperti ini teman-teman, itu meningkat drastis teman-teman. Jadi telurnya itu sudah mulai banyak dengan melakukan perawatan penyemprotan seperti ini, karena lalat BSF sudah tidak makan teman-teman. Jadi yang lalat BSF butuhkan itu hanya minum. Jadi minumnya ini saya campurkan dengan E4 teman-teman. Karena E4 itu berfungsi untuk campuran minuman ternak, campuran penyemprotan untuk menjaga agar kotoran ternak tidak bau. Ya ini fungsinya E4 ini, untuk fermentasi juga bisa. Dan E4 itu mempunyai banyak fungsi teman-teman, banyak fungsi dari E4 tersebut. Jadi teman-teman bisa melakukannya penyemprotan seperti ini setiap hari di siang hari. Rawat ini sepenuh hati dan full. Jadi seperti ini yang saya lakukan teman-teman. Jadi ini suasana yang ada di kandang saya. Jadi lalatnya sudah banyak dan sudah mulai pada senang pada minum di dedaunan. Ini juga lalatnya sudah ada yang kawin. Jadi saya tidak membedakan entah itu lalatnya besar ataupun kecil. Yang jelas pada dasarnya kalau lalatnya kecil tapi jumlahnya banyak, hasil telurnya juga banyak. Meskipun lalatnya besar-besar tapi jumlahnya sedikit, ya sama saja hasilnya. Kalau bisa lalatnya besar-besar dan jumlahnya juga banyak, itu lebih bagus. Itu semua dari tergantung kita merawat
di saat dia menjadi maggot. Yang terpenting pemeliharaan maggot yang baik, yang bagus itu akan menghasilkan lalat yang besar-besar juga. Karena banyak teman-teman yang membedakan pemeliharaan antara maggot pembesaran dan maggot calon indukan. Biasanya maggot calon indukan itu diberikan pakan yang ekstrim, teman-teman. Kadang-kadang ada yang memberikan bangkai ayam dan segalanya, itu bertujuan untuk membesarkan calon indukan, teman-teman. Jadi dibedakan dengan pemeliharaan maggot untuk pembesaran untuk pakan ternak. Jadi ada pemeliharaan khusus, teman-teman, yang saya sudah menanyakan, dan katanya pemeliharaan calon indukan itu lebih baik dipelihara di tempat yang berbeda, dan pakannya pun juga berbeda agar mendapatkan kualitas lalat yang super.